Assalamualaikum Football United. Kali ini ada news update, kabar update sih lebih tepatnya ya, terkait dengan proses penjualan Manchester United. Masih belum selesai. Mungkin Sobat Football United kan ada yang update-update terus nih, belum selesai-selesai ya. Memang masih belum selesai. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya, gue memang komit akan berusaha untuk memberikan setiap update-nya, setiap ya kalau ada kabar ya kan yang terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau mungkin Sobat Football United yang nggak sabar nih ya sudah di skip aja. Tapi kalau yang ingin tahu update-nya seperti apa, oke. Gue ambil dari Cafe Sol Hekol. Ini merupakan ya dari Sky ya. Qatar dikabarkan ini akan meninggalkan proses untuk membeli Manchester United kalau harganya tidak tepat. Sheikh Jassim ini bersiap untuk membeli Manchester United di harga yang fair, artinya harga yang sesuai. Tapi dia tidak akan, ya artinya membeli dengan harga yang terlalu tinggi. Ya intinya demikian dari kabar ini. Lalu Sheikh Jassim juga mengatakan kalau dia tidak ingin Manchester United ini, intinya yang penting dia harus dapat Manchester United. Sheikh Jassim ini tidak dalam posisi seperti itu. Dia tidak ingin dalam tanda kutip tertipu ya dengan harga mungkin yang tidak masuk akal. Bahkan ayahnya ya kan ini kan juga mempertanyakan keinginan Sheikh Jassim ini untuk membeli Manchester United. Dan Sheikh Jassim juga punya filosofi dalam hal investasi ini sama dengan ayahnya. Artinya dia tidak ingin membeli sesuatu yang memang terlalu mahal ya kan, terlalu tinggi di luar kewajaran atau harga sepantasnya. Elliott Management ini juga berhasil menuju ke tahap kedua dalam proses penjualan Manchester United. Nah, jadi ternyata bukan hanya Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe, tapi Elliott Management juga demikian. Walaupun mereka ini sebenarnya tidak ingin membeli Manchester United, lebih ke ya mereka ini siap lah ya untuk menjadi investor. Itu kalau yang gue tangkap sih dari Elliott Management ini terkait dengan penjualan dari Manchester United. Dari Telefootball yang diambil dari United Plug yang diambil dari Telefootball ini mengatakan juga ya Sheikh Jassim ini ditawarkan untuk membeli Glazer, kurang lebih demikian, membersihkan hutang ya kan dan berinvestasi di stadion yang baru, lapangan latihan dan juga squad. Elliott Management juga punya tawaran untuk Manchester United untuk menyediakan dana untuk ya potensial pemilik atau potensi pemilik baru dari Manchester United, artinya investor baru, kurang lebih demikian ya. Lalu yang kabar selanjutnya juga penawar Manchester United ini akan menghadiri presentasi secara detail di Old Trafford pekan depan. Dan dikabarkan kalau Glazer ini masih menginginkan penjualan ini di harga yang tepat. Nah, jadi intinya ini ada dua pihak ya, baik itu Sheikh Jassim maupun juga Glazer yang diwakili oleh Rain Group yang sama-sama bersikukuh nih. Kalau dari Sheikh Jassim, kalau yang gue lihat ya dari kabar tadi adalah mereka tidak ingin over value gitu. Artinya harga dari Manchester United itu terlalu tinggi. Mereka nggak mau. Mereka juga punya valuasi sendiri. Dan ya mereka angka yang dikabarkan kan mereka sekitar 4,5 miliar pounds. Ini yang sudah ditawarkan. Sementara Glazer tuh inginnya di angka 6. Padahal dari sumber lain, dari The Times yang gue baca, valuasi Manchester United itu nggak sampai 2 miliar. Jadi ada pembengkakan yang cukup besar di harga jual dari Glazer itu sendiri.
Sama seperti kita kalau menawar barang ya kan. Kalau seandainya memang harganya tidak sesuai ya kita akan tinggalkan. Dan ini nampaknya yang menjadi prinsip juga dari Sheikh Jassim. Artinya mereka kalau seandainya Glazer terlalu bersikukuh untuk tidak mau menurunkan harganya, maka Sheikh Jassim akan memilih untuk meninggalkan transaksi ini, tidak jadi membeli Manchester United. Dan apakah ini akan menyisakan Sir Jim Ratcliffe untuk maju? Gua pikir pun juga akan sama ya. Cuman Sir Jim Ratcliffe punya posisi lebih fleksibel karena apa? Karena Sir Jim ini, Sir Jim Ratcliffe ya dengan Ineosnya ingin membeli mayoritas, tidak keseluruhan. Ini berbeda dengan Qatar. Sehingga menurut gue langkahnya lebih fleksibel. Kalau seandainya kan ya Glazer tetap ingin di angka 6, Sir Jim Ratcliffe mungkin ya menjadi yang mayoritas tapi dengan valuasi tertentu. Itu bisa saja terjadi. Tapi apa itu artinya? Artinya Glazer akan tetap di Manchester United dong. Karena mereka tetap akan menjadi pemilik Manchester United walaupun secara minor. Dan ini menurut gue hal yang gue nggak suka sih ya. Glazer masih berada di Manchester United. Nah, apakah peluang penjualan ini berhenti? Menurut gue tidak. Menurut gue tetap akan terus bergulir. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Satu hal, Glazer melalui Rain Group sekarang ini proses penjualannya beralih ke tahap kedua, itu yang disebutkan ya, atau ke tahap selanjutnya yang dimulai dari pekan depan akan ada presentasi secara detail di Old Trafford untuk calon-calon pembeli ini. Artinya apa? Artinya mereka ini sebenarnya serius. Mereka serius untuk menjual Manchester United. Tapi di proses penjualan ini tentu saja karena apa ya? Mereka tidak dalam tahap harus banget melepas seperti kayak Chelsea dengan Abramovich kan, karena ada situasi politik yang ya mau nggak mau dia harus melepas. Ini kan tidak. Ini unsur bisnisnya sangat besar banget sehingga menurut gua sangat wajar ada tarik ulur, ada transaksi di sana. Dan gap yang ada saat ini antara Glazer 6 ya kan, lalu Sir Jassim sekitar 4,5 dari Qatar. Ya, mereka akan berusaha untuk mencari titik tengah, negosiasi. Pun juga dari pihak Sir Jim Ratcliffe. Kalau dari Elliott Management, ya gue nggak melihat ke arah sana. Tapi lebih ke dua ini tuh mungkin hanya kuda hitam saja Elliott Management. Tapi gue melihat Qatar juga walaupun disebut-sebutkan kalau mereka sangat serius, mereka juga punya resource yang sangat besar, artinya dana yang sangat besar. Tapi mereka juga sudah membuat posisi, artinya mereka tidak akan terlalu all out ya. Mereka tidak akan ya apapun itu kita akan beli Manchester United. Enggak, mereka juga punya rambu-rambu atau batasan-batasan atau pagar-pagar mengenai negosiasi pembelian Manchester United ini. Yang kalau seandainya di luar dari pagar tersebut ya mereka memilih untuk berhenti, tidak melompati pagar tersebut. Ini juga menjadi rambu untuk Glazer yang menurut gua Glazer ini kan intinya mereka ingin mengeruk keuntungan setinggi mungkin. Dan ini adalah momentum terakhir mereka sebelum mereka akan melepas Manchester United. Lihat aja dari The Times, nggak sampai 2 miliar valuasi dari Manchester United. Tapi Glazer menjual dengan angka 6. Plus hutang-hutang mereka. Plus infrastruktur yang nggak benar yang mereka tinggalkan. Stadion juga demikian. Ini kan menurut gue luar biasa sekali gitu loh. Sehingga ya gua pikir ini sangat penting bagi Glazer. Artinya kalau mereka, karena begini, di kemungkinan lain kalau seandainya kan mereka tetap bersikeras tidak ingin menjual Manchester United saat ini dengan situasi global ekonomi di 2023, artinya suku bunga yang akan lebih tinggi. Jangan lupa Glazer itu all about utang, segalanya tentang utang. Bunganya akan semakin tinggi, akan semakin memberatkan mereka. Belum lagi kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan. Memperbaiki infrastruktur, teknologi, lapangan latihan, stadion ya kan, investasi skuad, operasional klub dan lain-lain. Ini akan semakin besar. Dan kalau mereka menunda musim depannya lagi, belum tentu akan ada pembeli yang seperti saat ini. Artinya dari Qatar ya kan, yang cukup besar sekali,
Lalu juga dari Sir Jim Ratcliffe yang ya saat ini dinilai saat yang tepat untuk membeli Manchester United. Kalau seandainya Glazer tidak serius ya, belum tentu mereka akan mendapatkan peluang lagi sih menurut gue. Sehingga peluang yang sangat besar atau kemungkinan yang sangat besar sebenarnya Glazer tuh ingin menjual. Kalau menurut gue ya, asumsi gue memang iya, hanya saja ya mereka ini juga ingin mendapatkan keuntungan yang besar sekali dari proses penjualan ini. Kurang lebih demikian update tadi dari Sky tentang proses penjualan Manchester United yang ya Qatar juga punya rambu-rambu ya kan, dan tahap ini sudah masuk ke tahap kedua, dimulai dari presentasi yang akan lebih detail lagi. Pihak-pihak akan diberikan informasi yang lebih detail lagi mengenai situasi keuangan dan juga komersial dari Manchester United, sehingga kalau menurut gue sih akan ada negosiasi yang sangat besar dan juga keras mungkin ya antara pihak-pihak yang terkait. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.